Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fazil Sanur Rahim dengan NPM 24201003059 dari Rombel K1. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis keuangan PT MKes Integrasi Tbk atau bisa disingkat dengan MKes berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan tahun 2024. Analisis yang saya lakukan yaitu meliputi 6 aspek utama, yaitu pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. PT MKes Integrasi Tbk ini didirikan pada tanggal 1 Juni 2010 dan melakukan IPO pada tanggal 1 November 2017 dengan kode saham MKes. Perusahaan ini bergerak di bidang infrastruktur digital dan distribusi produk digital, dengan visi misi menjadi penyedia platform gaya hidup digital yang memudahkan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham MKes ini didominasi oleh masyarakat atau publik dengan porsi sekitar 48%. Selain itu terdapat pemegang saham besar seperti PT 1inti.com, Abel Teknologi Global Pte. Ltd., PT Quantum Clovera Investama Tbk, dan Direktur Utama Martin Surhali. Komposisi kepemilikan saham relatif stabil selama tahun 2023 hingga tahun 2024. Selanjutnya yaitu kinerja dan fundamental. Berdasarkan hasil analisis, kinerja perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Nopat yang pada tahun 2003 masih positif sebesar 22,8 miliar rupiah berubah menjadi negatif sebesar 11,5 miliar rupiah. Selain itu, MVA dan EVA juga bernilai negatif, yang menunjukkan perusahaan gagal menciptakan nilai tambah bagi investor. BEP, ROI, dan ROE juga berubah menjadi negatif pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu rasio keuangan. Pada rasio aktivitas, inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover mengalami penurunan. Dari sisi likuiditas, current ratio dan quick ratio meningkat, yang menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Namun, cash ratio justru menurun sehingga posisi kas perusahaan masih tergolong lemah. Untuk rasio pasar, price to earning meningkat sangat tinggi, sedangkan price to book dan market to book turun hingga di bawah 1 kali. Untuk selanjutnya, risiko dan biaya modal. Risiko sistematis perusahaan meningkat yang menunjukkan oleh kenaikan beta dari 1,54 menjadi 1,76. Kenaikan beta ini menunjukkan bahwa saham MKes menjadi lebih sensitif terhadap perubahan pasar dibandingkan sebelumnya. Biaya modal sendiri atau cost of equity meningkat dari 15,67% menjadi 16,84%. Selain itu, WACC juga meningkat dari 13,07% menjadi 13,82%. Selanjutnya yaitu ROC dan WACC. ROIC pada tahun 2023 sebesar 2,27% dan turun menjadi negatif 1,12% pada tahun 2024. Ketika dibandingkan dengan WACC, selisih ROC dan WACC selalu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi biaya modalnya, sehingga terjadi value destruction atau penghancuran nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur modal. Berdasarkan debt to capital ratio, proporsi utang jangka panjang meningkat dari 11,94% menjadi 15,90%. Meskipun meningkat, struktur pendanaan perusahaan masih lebih banyak berasal dari modal sendiri atau ekuitas dibandingkan utang jangka panjang. Analisis struktur modal, kondisi perusahaan sesuai dengan pecking order theory, yaitu perusahaan mengalami penurunan laba dan tidak memiliki dana internal yang cukup kuat sehingga lebih bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Di sisi lain, perusahaan juga melakukan pembelian kembali saham yang menyebabkan posisi ekuitas semakin melemah. Selanjutnya, kebijakan dividen. Pada tahun 2024, MKes tidak membagikan dividen kepada pemegang saham induk. Perusahaan ini lebih memprioritaskan pembentukan cadangan dan menjaga kondisi keuangan di tengah kinerja yang menurun. Namun, terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham non-pengendali melalui anak perusahaan. Signaling teori. Dari perspektif signaling teori, tidak dibagikannya dividen ini dapat dipandang sebagai sinyal negatif karena investor mungkin menganggap kondisi keuangan perusahaan belum cukup kuat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai sinyal positif karena perusahaan memilih mempertahankan kas untuk proses pemulihan bisnis. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan MKes mengalami penurunan pada tahun 2024.
Perusahaan mengalami kerugian operasional, peningkatan risiko pasar, kenaikan biaya modal, serta gagal menciptakan nilai tambah karena ROC berada di bawah WACC. Selain itu, perusahaan juga tidak membagikan dividen. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi operasional untuk memperbaiki profitabilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan pengelolaan piutang agar arus kas operasional menjadi lebih baik. Yang ketiga itu memperkuat posisi kas dan likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan komunikasi strategi pemulihan kepada investor untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.